Dari saya, selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan, masukan serta solusi-solusi ke depan dalam rangka proses transformasi PMPM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari kelembagaan UPK, dari BKHD, BP, dan juga dari UPK. Yang kami hormati tenaga ahli pendamping desa, buat tahun itu mas, sampel ini apa dan itu kemana biasanya trio itu. Yang kami hormati Mas Soleh dari Inspektorat, kemudian Mas Ujo dari bidang pengembangan dan kerjasama desa. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat karunia-Nya, atas semua kesempatannya pada hari ini, bulan Ramadan, hari yang keberapa Mas Ramam ini? 10 hari pertama lah, pertama kita insya Allah Ramadan ini banyak keutamaan dan tugas kita, apa yang jadi amanah kita, insya Allah kita laksanakan dengan baik. Monggo Pak Kadis. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah proses transformasi yang harus kita lewati dan harus kita ikuti bersama dengan dinamikanya yang sangat dinamis. Proses ini sangat dinamis, kita akui. Jadi ternyata bangsa ini, republik yang kita cinta ini, setiap ada kebijakan mesti ada dinamika yang cukup tinggi, tetapi apapun kita niatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masyarakat semua. Itu yang menjadi pegangan kita semua. Dan khususnya terkait transformasi UPK XPNT Mandiri Pedesaan yang sebagaimana kita ketahui ada kevakuman ya, kekosongan selama 7 tahun sejak adanya Undang-Undang Desa, baru dengan PP 11 tahun 2021 muncul PP tersebut, dan kemudian ada Permendes dan terakhir surat edaran. Namun demikian dalam prosesnya tidak bisa kita pungkiri ada teman-teman yang sesuai dengan haknya dan diambil undang-undang, ada yang judicial review juga, kemudian ada audiensi dengan DPR RI, kita akuilah di market. Namun demikian yang menjadi pedoman kita sampai saat ini adalah PP, kemudian Permendes dan surat edaran terkait dengan transformasi ini masih berlaku. Jadi kita ikuti saja. Dan alhamdulillah audiensi teman-teman UPK yang waktu itu salah satunya agar kita juga memberikan penjelasan kepada kecamatan dan juga kepada desa, minggu lalu sudah kita laksanakan, dan teman-teman dari kecamatan dan juga dari pemerintah desa yang diwakili oleh Ketua Paguyuban siap untuk komitmen mendukung proses transformasi UPK XPNT Mandiri Pedesaan, sebagaimana komitmen yang dilakukan oleh teman UPK pada waktu audiensi.
Dan secara berjenjang juga kita laporan kepada Ibu Bupati tahapan-tahapan atau rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Dan bahkan kita sejak akhir tahun 2021 begitu sudah ada PP dan Permendes, kita juga sudah konsultasi dengan Inspektorat untuk bareng-bareng mengawal proses transformasi ini. Dan Inspektorat membalas surat kita bahwa ketika proses transformasi ini ada sebuah bahasanya mungkin terminal ataupun tahapan yang cukup ini ya, cukup krusial karena menjadi salah satu dasar utama poin penting proses transformasi ini, yaitu adanya review oleh Inspektorat. Jadi kalau di Permendes itu Inspektorat melakukan review atas laporan. Dan itu juga terjadi diskusi kita dengan Inspektorat bahkan 2 kali. Yang pertama juga Bitcon, yang kedua pada rakor kemarin juga kita sampaikan poin-poin mekanisme tanpa reviewnya. Dan setelah rakor muncul surat dari Dirjen tahapan dari Dirjen. Monggo turun gunung dari negara. Dari hasil kita diskusi bahwa salah satu terminalnya adalah sebelum UPK menjadi Bumdesma, terminalnya ada review tadi. Dan review itu dari Inspektorat memberi masukan yang sangat baik sekali bagi kita semua, dan kemarin juga kita sampaikan kepada teman-teman. Itu perlunya dilakukan audit. Jadi perlunya dilakukan audit. Jadi memang kalau kita awam ada istilah review, ada istilah audit. Itu bahasa yang mungkin nanti Mas Soleh menjelaskan. Jadi kalau dari surat Kemendes itu bahasanya review. Tapi kalau dari sisi ini dalaman bahasanya review, tetapi dari visionernya kok judulnya audit semacam itu. Kemarin yang sempat disampaikan ya Mas Soleh. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal mohon kepada kelembagaan BKAD, BP dan UPK itu sebelum nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, kita persiapkan dulu adalah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik KAP. Kan Inspektorat beri kemampuan audit macam itu. Dan nanti dari sisi SDM, dari sisi lain-lain lah itu memang tugas-tugas yang lain, sehingga kita sepakati kita lakukan audit oleh KAP. Dan hari ini nanti salah satunya adalah kita pengen ya diskusi tetap, kemudian tahapan-tahapan apa yang harus dipersiapkan oleh UPK, oleh kelembagaan untuk menuju audit, sampai kapan sih kira-kira waktu audit itu selesai. Jadi kita nanti diskusi tahapan-tahapan waktu. Ketika ada pertanyaan, lah itu kan sudah jelas di surat edaran Dirjen, sosialisasi itu kapan? Kalau nggak salah tanggal 8 sampai 11 ya. Itu ya, kan nanti ini adalah ancar-ancar waktu semacam itu. Tetap nanti semua tahapan kita lalui. Adapun terkait dengan waktu itu nanti kita berkirim surat kepada provinsi dengan tebusan juga ke Mendes. Ketika tahapan-tahapan ini ada schedule waktu yang kurang ini, itu insya Allah bisa kita konsultasikan, kita tebuskan, kita laporan kepada provinsi dan ke Mendes. Jadi semacam itu yang sudah kita siapkan untuk transformasi ini agar benar-benar berjalan dengan baik, lancar, sesuai aturan, dan
clear. Maksudnya clear itu apa yang sudah dilakukan teman-teman UPK ketika nanti menjadi transformasi Bumdesma. Salah satunya adalah gerbong kelembagaan UPK itu masuk semua ke Bumdesma, ya. Yang berikutnya adalah status aset, status keuangan itu juga clear. Jadi bahasanya itu kita tidak ingin ada sesuatu yang tidak clear atau ketika pindah itu malah menjadi masalah semacam itu. Jadi kita harus tahu, oh ternyata setelah diaudit ada catatan ini. Nah, otomatis pihak desa dalam hal ini kerjasama BKAD atau yang Bumdesma kan harus clear, oh ternyata kurang ini Pak ini. Jadi clear, 0 kilometernya jelas, 0 kilometernya jelas. Ketika ada rekomendasi KAP, rekomendasi review dari inspektorat, itu juga nanti bisa diperbaiki dulu supaya jelas. Jadi ketika nanti pindah ke menjadi Bumdesma, ini juga udah selesai. Ataupun diagnosanya, oh ini ternyata butuh ini, oh butuh ini Pak, ini diperbaiki dulu, asetnya perlu dijelaskan, semacam itu. Jadi itu yang kita fasilitasi supaya tidak istilahnya ini ya, ada sesuatu yang belum jelas, tidak ke Bumdesma malah menjadi diskusi belum clear. Jadi kita memang harus clear. Itu harapannya mekanisme review melalui KAP ini nanti bisa kita sepakati. Harapannya itu. Insya Allah kita tidak ada maksud apa-apa. Jadi intinya memang sesuai Permendes, sesuai PP, kelembagaan juga bisa gerbongnya bisa semua, kemudian statusnya juga jelas. Itu harapannya semacam itu. Itu ya kemarin kita sampaikan ke BKAD, dan hari ini kita undang semua kelembagaan, UPK, kemudian PP. Insya Allah kita akan bareng-bareng lah, bareng-bareng. Kami juga bisa memahami teman-teman semua yang sudah puluhan tahun, mungkin sejak tahun 97 atau tahun berapa lah, sudah membesarkan UPK juga sudah kapan. Saya kira itu dari saya. Nanti kita diskusi saja sampai kita bisa schedule waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua yang kami hormati, para tamu undangan, para UPK ya. Jadi dari 13 UPK sewilayah Kabupaten Tegal yang kami hormati, Pak Desi selaku Kepala Diskomatis beserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan wacana. Jadi ini yang disampaikan Pak Desi tadi adalah wacana atau tawaran. Kenapa saya sebut sebagai wacana atau tawaran? Karena posisi pemerintah daerah dengan Bapak Ibu panjenengan semua itu adalah posisi yang sepadan. Posisi sebagai mitra. UPK ini adalah sebuah kelembagaan yang sifatnya mandiri, ya, entitas mandiri, ngurus rumah tangganya juga sendiri, kelola keuangan sendiri. Jadi bukan subordinat dari pemerintah. Anda ini kan walaupun dulu itu memang menjalankan program dari pemerintah ketika skema PNPNP, tapi ketika sudah menjadi entitas, menjadi kelembagaan itu jenengan adalah lembaga yang independen, bukan bagian dari
aparatur. Sehingga ketika kami mengkomunikasikan sesuatu dengan pihak yang setara, pihak yang ini sebagai mitra, ya kita yang bisa kita lakukan adalah memberikan tawaran. Dan tawaran itu bisa diterima, bisa ditolak. Dan itu hak masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Ya, kalau dari saya itu, menurut saya itu tidak ada paksaan, tidak ada keharusan. Tetapi kalau kita sampai pada titik temu, pada pemahaman yang sama terhadap sesuatu, mungkin kita bisa bersepakat. Kalau tidak berarti tidak tercapai mufakat di antara kita. Itu poin penting ya Pak. Jadi Bapak Ibu harus menganggap kami ya Inspektorat Jenderal Pembangunan dari mitra yang selamat. Kemudian terkait dengan transformasi ex-PNPR Mandiri menjadi Bumdesman. Kan jadi ini ya Pak ya, jadi perdebatan. Sampai sekarang pun masih perdebatan. Artinya soal regulasinya, soal ini masih memang menjadi perdebatan. Kami sangat memahami itu. Tetapi Bapak Ibu juga harus memahami bahwa skema transformasi ini sebenarnya bukan hal baru. Jadi semenjak exit program PNPM Mandiri Pedesaan itu sebenarnya sudah dipikirkan bagaimana bentuk kelembagaan UPK ini. Statusnya bagaimana itu sudah jadi pembicaraan, sudah jadi diskursus sejak exit program, sejak berakhirnya program. Ya. Ada beberapa alternatif, ya. Di antaranya memang menjadikan UPK ini sebagai lembaga yang independen, ya. Karena prakteknya itu sebagai pengelola simpan pinjam, itu kelembagaan yang lebih tepat itu tunduk pada aturan tentang lembaga keuangan mikro. Diatur di Undang-Undang Nomor 1 2013. Pilihannya kalau menjadi LKM itu hanya dua badan hukum, yaitu PT dan koperasi. Itu opsi dulu. Tetapi opsi yang lain juga muncul, yaitu wacana menjadi Bumdesma ini bukan akhir-akhir ini, tetapi sejak tahun 2014, waktu itu masih di Kemendagri itu juga sudah ada wacana itu, yaitu ditransformasikan menjadi Bumdes atau Bumdesma. Itu sudah pernah ada surat edaran Mendagri, cuma suratnya saya belum bisa dapatkan, tetapi saya dapatkan informasi itu dari hasil penelitian. Ada hasil penelitian yang merujuk soal transformasi UPK ini. Jadi skema tahun 2014 ketika masih di Kemendagri ini, transformasi UPK itu mau jadi Bumdes, tetapi dengan skema hibah kepada pemerintah desa. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat ya, tahun 2014 ya. Betul ya informasinya. Jadi skemanya itu dari 2014 itu malah diminta untuk dihibahkan. Hibahnya itu dengan proses di MAD. Jadi hibah dulu ke pemerintah desa, kemudian pemerintah desa baru membentuk Bumdes, dijadikan penyertaan modalnya adalah penyertaan modal desa. Jadi masalah duit ini mau diakui kembali menjadi duit negara itu sudah wacana lama, sudah dari 2014 exit program. Baik. Jadi ini duit itu dari APBN, dari pinjaman World Bank, sudah dihibahkan ke masyarakat untuk dikelola simpan pinjam di SPP sama OEP. Kelembagaannya dibentuk secara mandiri, dibina, sudah profesional, sudah matang. Nah, ketika sudah matang malah pemerintah bingung sendiri. Ini ketika jalan mau jadi apa? Lebih ini sebenarnya ketika sudah ya uang sudah keluar menjadi kelembagaan mandiri ya dijadikan pilihan-pilihan sebagai lembaga independen yang paling masuk ya ke LKM, tapi pilihannya menjadi PT atau koperasi. Nah, penyertaan modal itu dianggap sebagai penyertaan modal mungkin dari asal hibah pemerintah. Awalnya kan memang hibah. Jadi penyertaan modalnya hibah, saham awalnya itu dari hibah. Kalau mau PT itu berarti ada sharing saham dari yang lain. Kalau dalam bentuk koperasi itu agak susah. Karena apa? Prinsip koperasi itu adalah keswadayaan, kemandirian. Meskipun secara badan hukum bisa dipaksakan, tetapi secara filosofi dan praktek itu agak susah.
Karena prinsipnya harus keswadayaan, harus ada simpanan dan wajib simpanan sukarela dan independen. Jadi kalau bicara pilihan negara independen dulu paling ini jadi PT tapi yang usaha hibah, dan itu sudah jadi domain publik selepasnya negara lepas. Jadi soal pengaturannya, pengawasannya menjadi pengawasan publik. Pengawasan publik itu kayak apa? Kayak perusahaan aja. Yang ngawasi kalau internal itu ya pemegang saham melalui komisaris atau internal audit. Yang mengawasi publik itu kalau misalkan transaksi keuangan apa? Ya kantor akuntan publik. Ketika menjadi PT itu diatur di undang-undang PT harus menyusun laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laboratorium, kemudian arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan harus di audit akuntan publik dan diberikan sertifikat. Kalau sudah melewati itu selaku entitas independen sudah menjalani kewajiban publiknya. Itu kalau skemanya itu. Tetapi ternyata ya setelah 2014 transformasi ke perpindahan ya urusan desa dari Kemendagri ke Kemendes PDTT ini dialihkan. Ketika dialihkan wacana ini sempat terhenti ya, keputusannya mau seperti apa itu terhenti sampai tahun 2021 ya kemarin keputusannya adalah UPK ini ditransformasikan menjadi BUMDes bersama, tetapi dengan skema apa? Skemanya adalah lembaganya transformasi, tapi operatornya itu dijaga tetap, ya mekanismenya sama. Kemudian uangnya itu statusnya apa? Itu penyertaan modal masyarakat, yang alamatnya sebenarnya secara subjek ini sumir. Penyertaan modal masyarakat itu masyarakat yang mana? NPWP-nya siapa? NIK-nya berapa? Itu nggak ada. Kalau badan hukum juga nggak ada. Ketika itu sumir ya, jadi namanya penyertaan modal masyarakat. Ketika jadi BUMDes Makmur, itu hasil ininya, hasil labanya itu yang nggak bisa jadi PADes. Kalau murni ini ya, murni penyertaan modal masyarakat. Jadi hanya di aturan itu hanya diberikan kesempatan untuk diberikan sesuai dengan falsafahnya UPK dulu untuk pengentasan kemiskinan, ya untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Tetapi hal yang sama juga ada di UPK ini. Ketika spesiesnya ini nggak jelas, LKM bukan, badan hukumnya bukan PT, bukan koperasi, BUMDes sudah bukan, tapi UPK. Ketika spesiesnya nggak jelas itu juga sama juga. Ketika dari operasi ini menghasilkan laba, operasi menghasilkan laba itu artinya biaya-biaya sudah keluar, gajinya pengurus sudah, remunerasinya sudah, ATK sudah. Yang ada kan cuma bisa jadi laba ditahan, dikembalikan menjadi perputaran ya, operasi. Jadi laba itu kan nggak bisa dibagikan sebagai dividen atau apa. Karena apa? Karena juga pemilik sahamnya kan nggak ada, waktu itu dana. Jadi ketika dikelola sebagai UPK pun sebenarnya kalau itu produktif menghasilkan laba itu ya laba, hanya ada pemumpukan modal terus menerus kan seperti itu. Dan ketika terjadi pemumpukan modal terus menerus, kemudian skala usahanya semakin besar, nanti lama-lama akan terbentuk juga persoalan terkait dengan regulasi ketika spesiesnya nggak jelas. Karena apa? Karena pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik, dana publik itu sebenarnya harus diatur atau diawasi oleh OJK. Jadi kalaupun ini ya, ini diskusi ya. Jadi bukan berarti saya betul ngomongnya, tapi saya kasih pemahaman juga bahwa ketika UPK ini akan tetap pada posisinya yang sekarang, katakanlah nggak jadi BUMDesma atau apa ya. Ketika nanti usahanya itu berkembang, karena apa? Itu nggak bagi dividen, adanya pemumpukan modal. Sekarang Bumi Jawa katakanlah sudah beredar 13 miliar. Kalau panjenengan, saya yakin panjenengan ini orang-orang hebat. Karena apa? Karena UPK-nya masih jalan. Kalau nggak hebat itu UPK-nya udah hilang, uangnya udah sudah jadi kredit macet semua, sudah jadi sudah habis modalnya. Tetapi ketika eksis ini berarti jenengan sudah survive dan terbukti bisa mengelola dengan baik. Dengan itu sama aja. Ini yang mengelola ini sama kelasnya sama manajer bank, BKK atau apa, TK
GR atau apa, karena jalan gitu. Tetapi ketika kelembagaan ini akan tetap seperti ini, cepat atau lambat akan terbentur persoalan regulasi. Karena spesiesnya nggak jelas. Karena apa? Karena yang dikelola itu adalah pengelolaan dana publik. Ketika pengelolaan dana publik itu harusnya tunduk pada otoritas jasa keuangan. OJK ini mau ngatur gimana? Jadi itu pun nanti akan bermasalah. Karena apa? Ketika ada direksi mengelola uang, itu meskipun direksi mengelola uang itu transparansinya kepada pegang saham apa itu pemerintah itu harus campur tangan. Karena apa? Karena sektor keuangan ini sektor yang high risk ya. Jadi yang namanya mau bikin koperasi simpan pinjam itu harus diatur. Apakah dia bikin skema ponzi atau apa? Ataukah nanti terjadi investasi bodong atau apa? Apakah yang kayak terjadi kemarin ya? Jadi problem kayak kemarin ada robot trading apa itu karena itu apa? Karena pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap sirkulasi operasi keuangan publik. Contohnya ada seorang ustadz dulu yang mengelola perusahaan dengan dana patungan gitu ya. Bahasanya kita patungan dana, nanti kita bikin usaha hotel atau apa ya. Ini dana wakaf bersama, kemudian nanti kita ini itu kebentur aturan OJK, split. Jadi nggak bisa juga. Saya misalkan ngajak orang, ayo patungan bikin usaha apa ya tanpa identitas yang jelas, tanpa subjek hukum yang jelas, tanpa saya tunduk regulasi apa nggak bisa. Itu prinsipnya itu. Jadi pemerintah itu prinsipnya ngatur soal keuangan dana publik itu diatur. Dan itu kewenangannya ada di otoritas jasa keuangan. Jadi poinnya adalah dengan sepakat atau tidak sepakat jadi Bumdesma, cepat atau lambat akan terbentur pada regulasi. Kalau tidak regulasi soal kelembagaan UPK-nya, dengan akan terbentur regulasi soal pengelolaan dana publiknya. Tidak mungkin OJK akan diam saja ketika ada pengelolaan dana publik yang nanti lama-lama semakin besar tanpa masuk dalam kerangka regulasi yang mana. Jadi poinnya seperti itu. Jadi sekarang akhirnya ada tawaran dari pemerintah bertransformasi menjadi Bumdesma, dan Bumdesmanya sudah disiapkan sebagai badan hukum. Itu tawaran aturannya pemerintah itu keluarlah di PP 11 tahun 2021 tentang Bumdes, kemudian diturunkan lagi menjadi Permendes PDTT ya nomor 15 ya, tahun 2021. Nah sekarang saya mau cerita soal Bumdes atau Bumdesmanya dulu ya. Jadi ini kan kalau memang iya ya, kalau memang skenario-nya disepakati Bapak Ibu kan nanti transformasi jadi Bumdes. Nah, jadi saya akan cerita. Ini cerita UPK-nya sudah. Jadi kan mau Bumdes atau tidak, lama-lama nanti akan terbentur dengan regulasi. Karena apa? Spesiesnya itu nggak jelas, spesies UPK itu. Spesiesnya ya. Kemudian soal Bumdes. Bumdes ini awalnya itu ngacunya kan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 ya, tentang desa. 2014 tentang desa. Di situ turun peraturan pelaksanaan tentang Undang-Undang 6 2014. Ya, PP 43 dan perubahannya. Dari situlah kedudukan Bumdes itu muncul dari PP 43. Sudah sampai peraturan menterinya juga sudah. Awalnya itu kalau Bumdes itu diatur Permendagri nomor 39 2010 sudah dicabut, diganti dengan Permendes PDTT tahun nomor 4 tahun 2015. Menteri desanya itu masih Marwan Jafar, ya, sama-sama dari PKB. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja, soal transformasi UPK ini bonceng. Ya, jadi bonceng ya. Ketika di Ciptaker itu Bumdes jadi badan hukum dulu. Kemudian muncullah PP 11 tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. PP-nya itu ngaturnya tentang apa? Bumdes. Jadi pengaturan Bumdes itu kalau level PP-nya itu ada dua.
Jadi di PP 43 itu diatur, kemudian diatur juga di PP 11 ini. Tetapi PP 11 ini lebih banyak muatannya sebenarnya apa? Soal apa? Transformasinya sebenarnya. Soal tata kelolanya sebenarnya di PP 43 dan Permendes nomor 4 2015 itu ada tata kelola Bumdesma. Nah ini ada aturan di PP 11 ini. Kemudian di PP 11 ini turun jadi Permendes PDJT nomor 15 tahun 2021 tentang itu tahapan transformasi. Jadi bicara pengaturan Bumdes ini, kalau rujuk PP-nya itu masih 2 ya. Kemudian Permendesnya juga 2, karena apa? Permendes 15 2021 ini tidak menyatakan mencabut Permendes nomor 4 tahun 2015. Kalau Permendes 2015 nyabut Permendagri 39 2010. Jadi Permendesnya masih berlaku yang 4 2015 dan 15 Permendes ini. Jadi ada beberapa pengaturan terkait dengan Bumdes dan Bumdesma. Kalau dengan PP 11 ini berarti transformasi menjadi Bumdesma ada syarat khusus. Artinya ketika penyertaan modal nggak harus sebagian besar pemerintah desa. Jadi ketika transformasi ini kan penyertaan modalnya tadi yang dari UPK ini dianggap penyertaan modal masyarakat. Kemudian kepengurusan harus masuk dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ketika nanti ada peralihan UPK atau bukan UPK-nya, XPMN DBM XPMN NPD menjadi Bumdesma ini, berarti ada peralihan kelembagaan juga. Akhirnya berbadan hukum. Akhirnya berbadan hukum nanti tunduk pada aturan badan hukum tentang Bumdesma, Bumdes dan Bumdesma. Nah, sebelum mengarah ke sana, itu kan di Permendesnya ini memberikan mandat kepada inspektorat untuk melakukan review. Kalau di Permendesnya itu review aset dan laporan keuangan. Nah, ketika ada unen-unen di Permendes tentang tanggung jawab atau mandat inspektorat melakukan review terhadap DBM XPMN Mandiri, ya. Nah, ini sebenarnya di internal kami di inspektorat ini sudah berdiskusi. Salah satu poinnya gini, DBM XPMN Mandiri ini UPK, BPKAD dan sebagainya itu adalah entitas independen tadi, ya, yang poin pembukaan pertama, bukan bagian dari aparatur pemerintahan daerah maupun bukan aparatur pemerintahan desa. Ini bicara belum jadi Bumdes ya, belum jadi Bumdesma ya. Dengan itu orang-orang independen, bukan subordinat dari bupati, kepala desa, secara subjek, secara entitas. Kemudian secara aset yang Bapak Ibu kelola ini adalah milik masyarakat. Kenapa milik masyarakat? Itu sudah keluar dari akuntansinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sudah tidak diakui lagi sebagai asetnya pemerintah karena sudah dihibahkan. Uangnya ini sudah uang publik, dikelola oleh ini pengelola BK dan BKD dan sebagainya. Ketika subjeknya dan objeknya itu sebenarnya bukan lagi bagian atau subordinasi dari pemerintah, kami sebenarnya dibatasi kewenangan ya, di PP 12 2017. Karena apa? Kewenangan kami, inspektorat itu apa kewenangannya? Membantu bupati untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan desa. Saya bantu bupati itu. Kalau belum jadi Bumdesma, jenengan tidak klasifikasi sebagai urusan ini. Ini baru muncul di Permendes PDTT nomor 15. Permendes itu ngacu di PP 11 itu belum mengamanatkan inspektorat untuk melakukan review, baru bicara review itu di Permendesnya. Sebenarnya kalau di PP 11-nya itu sudah ngatur, ini berarti ada pengaturan secara khusus, teks spesialis. Jadi PP 12 itu ngomong
kamu bantu bupati untuk pemerintahan daerah desa, tapi begitu PP 11 muncul khusus untuk peralihan Bumdesma ini, kamu tak kasih kewenangan untuk review aset ex BUMN Mandiri, meskipun itu secara subjek dan objek di luar. Kalau itu ada di PP ada, kita ayem, artinya kewenangan kita sudah jelas. Tetapi kewenangan itu hanya muncul di permen, sementara permen PP-nya itu tidak disebut, sehingga kajian kami permen sama permen ini tidak permen 15 ini tidak sinkron dengan PP 12 2020 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Poinnya itu satu. Nah, ketika ada persoalan ini, tetapi transformasi harus dilakukan, kami tidak otot-ototan ya, maksudnya sama di semua daerah, nggak punya kewenangan, nggak usah aja lah, nggak. Tapi kami memberikan jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Kami tetap melakukan review, tetapi supaya review ini absah gitu ya, kami harus di backup pihak independen yang memang punya kompetensi dan punya kewenangan untuk melakukan audit dana publik. Cuma secara regulasi nggak ada keharusan, ya, bicara UPK ini untuk transformasi ataupun untuk regulernya harus diaudit dana publik, nggak ada regulasi hukum ya. Kalau PTO saya anggap bukan produk perundang-undangan. Bicara produk perundang-undangan ini, regulasi UPK ini harus audit tiap tahun ya nggak ada, kecuali udah jadi PT LKM itu harus. Tetapi ketika masih UPK ya nggak ada regulasi yang mengharuskan atau mewajibkan diaudit, meskipun itu ngelola dana publik. Jadi secara praktek itu sebenarnya LKM, secara praktek. Teman secara spesies ini kan bukan LKM, bukan PT ya. Tetapi nggak ada juga terkena regulasi mewajibkan. Kedua, ketika transformasi ini pun tidak mewajibkan juga. Yang diharuskan di transformasi ini review oleh inspektorat. Jadi nggak ada kewajiban juga. Jadi kalau bicara soal regulasi ya kami nggak ada regulasinya yang memang mengharuskan dengan audit tiap tahun secara reguler maupun ketika transformasi. Ya. Kalau bicaranya ini ya, tetapi kita golek amane, ya, golek amane supaya ini ya, satu golek amane adalah kami waktu itu memohon, permohonan kami waktu itu kami sampaikan ketika masih Desember, dengan harapan ketika akhir tahun nanti ada MAD ya, laporan keuangan tahun 2021 kan nanti sudah muncul nih, justru laporan keuangan sudah ada perhitungan laba rugi. Kalau misalkan ada perhitungan laba, sebagian laba ini kan jadi pembukaan modal ya, waktu itu diputuskan sebagian laba ini dikeluarkan di tahun 2022 untuk audit KAP sebelum reformasi. Itu ceritanya seperti itu. Tapi permintaan kita Desember kemarin, jadi harusnya itu sudah diputuskan di Anggaran. Oh ya, syukur. Ya. Kenapa kami ini ya? Kenapa kami anggap waktu itu permintaan kami tidak muluk-muluk? Ya, muluk-muluk. Kalau soal tadi ya, kalau soal ditanya mana dasar regulasinya saya harus KP, enggak ada. Buat transformasi enggak ada. Tetapi ya, enggak muluk-muluknya itu apa? Kenapa? Karena satu, ya, itu sebenarnya audit KAP itu seharusnya itu sudah bagian dari kebutuhan dan praktek profesional yang biasa di pengelolaan dana publik. Kalau bicaranya LKM itu pasti. Jadi itu udah sesuatu yang lumrah sebenarnya. Kedua, secara kemampuan keuangan kami anggap mampu. UPK ini mampu lah untuk melakukan audit dan nyatanya produktif kok, maksudnya produktif lah dong. Nah, kalau ditutup laba terus kan nggak apa-apa juga. Ketiga, ini akan menjamin ini buat teman-teman UPK sendiri, ini menjamin atau mendeklarasikan bahwa panjenengan semua itu sudah mengelola dengan akuntabel. Sekarang jaminannya apa? Dengan bahwa sudah mengelola akuntabel. Hanya laporan keuangan yang disusun. Tapi ketika laporan keuangan itu sudah dijamin oleh akuntan publik, akuntabel, itu value-nya, nilainya lebih tinggi. Sehingga kita pun melakukan review sebenarnya aman. Amannya apa? Amannya
Satu itu dana publik sudah diaudit oleh yang berwenang. Kalau merujuk undang-undang akuntan publik, yang namanya dana publik harus diaudit akuntan publik. Tapi saya nggak mau pakai undang-undang itu untuk menerapkan ini ke UPK. Alasan lain lagi, audit ini bukan barang baru oleh teman-teman. Karena ketika masih skema program pun sudah pernah dilakukan. Nah, itu kenapa kami wacana, waktu itu kami mohon sudah kita review, tetap review. Karena dalam legal standingnya kami lemah, gitu ya, kami anggap lemah gitu. Hanya mendasarkan Permendes PDTT itu lemah sebenarnya. Bahkan ketika kami rakor di Jakarta, ini waktu rakor dengan Pak Desi juga, waktu itu ada perwakilan dari Mendagri. Saya tanya, fatwanya gimana kalau situasinya seperti ini? Jawaban dari Mendagri itu ya harusnya ada pengaturan lex specialis sebenarnya. Tetapi ya ini kan pandangan hukum ya, kita bisa berdebat sampai pagi juga apakah Permendes itu cukup atau tidak. Tetapi kami di inspektorat sekarang harus mulai berpikir memitigasi risiko. Jadi kalau ada landasan yang kurang kuat, kami harus cari opsi yang lebih mapan supaya banyak. Kami menolak pekerjaan ini banyak. Sudah kami lakukan. Ketika BPK minta BLUD itu direview inspektorat, kami tolak. Kami minta Dinkes menganggarkan KAP untuk audit 29 puskesmas. Jadi kami ketika review laporan keuangan pemerintah daerah, kita tinggal ambil hasil dari KAP, sudah berjalan. Ada permintaan dari Kongres soal perhitungan tetapi PTSL kami tolak karena apa? Nggak ada legal standingnya. Kalau perhitungan keuangan negara boleh, tapi kalau perhitungan pungli tidak. Jadi kalau bicara legal standing kami harus hati-hati. Karena soal kayak gini gampang juga. Nah, akhirnya tawaran kami ya, transformasi ini diawali dengan meskipun tidak ada unen regulasinya, tapi kami minta audit akuntan publik dulu. Hasil akuntan publik itu kita jadikan dasar itu. Jadi manfaatnya banyak teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak jadi hambatan ya. Hambatannya adalah terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi saya harap ini kita enak saja ngobrolnya sebagai mitra nih Pak. Sebagai mitra. Jangan nganggap saya inspektorat dengan itu jangan tersubordinasi. Jangan bukan perangkat desa, bukan apa itu ya. Jenengan selingkuh aja, ya kalau yang perangkat. Kalau yang bukan perangkat jenengan selingkuh kan saya nggak periksa gitu ya. Tapi kalau dengan perangkat kasus perselingkuhan dilaporkan ya saya periksa. Artinya kita harus dalam posisi yang setara, boleh juga. Ada harapan dari kami, ada tawaran dari kami. Jenengan juga sampaikan kalau ada kendala keberatan di mana, apakah kendala-kendala atau keberatan itu bisa dicarikan solusinya. Kita harus sampai ke titik temu. Kalau tidak sampai ke titik temu ya sudah. Tetapi ya kelemahan kami banyak. Satu, kelemahan legal standing. Kedua, kelemahan sumber daya juga. Waktunya untuk melakukan review 13 UPK ya, nilai asetnya 96 ya, 96 itu berapa ya? Ada yang sampai 13 miliar itu di Jawa. Mungkin paling rendah UPK berapa? Waru ya, yang masuknya belakangan gitu ya. 45. Oh, Ibu Jawa 19. Ya, Waru sekitar 4. Itu untuk melakukan review itu ya. Karena apa? Review itu apa? Kalau review ini bahasa audit nih Pak Ustadz. Audit itu memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyusunan laporan keuangan. Itu namanya audit, memberikan keyakinan memadai. Berarti jamin bahwa laporan keuangan ini sudah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dengan semua hal-hal yang material dan sebagainya itu. Itu audit. Kalau bahasa review itu adalah diturunkan dari audit, memberikan keyakinan secara terbatas. Jadi review sama audit itu tahapannya dilakukan sama, cuma kedalaman nguliknya itu beda sebenarnya. Tetapi definisi review yang muncul dari Kementerian PDTT ini dari surat edarannya itu adalah
ini surat edaran panduan teknis ya pembentukan BUMDes bersama. Review merupakan proses memberikan testimoni atau kesaksian atau pengakuan mengenai besaran keseluruhan nilai aset DPM XPM. Jadi yang dimintakan Kemendes ini, kita itu memberikan stempel cap, menjadikan jaminan bahwa laporan keuangan itu betul, angka-angkanya sudah benar. Ya, artinya itu tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya, kalau saya melaksanakannya, ya bisa sih, meskipun kami itu diajari standar akuntansi pemerintahan. Kalau laporan keuangan ini kan standar akuntansi keuangan, tapi standar akuntansi sederhana. SKK-nya itu etap, Pak. SKK untuk entitas tanpa akuntansi fungsi. Kalau ngacu PSAK itu ya. Ya, saya juga bisa, itu saya juga pernah kerja di KAP juga. Nggak ada yang rumit dari soal ngulik laporan keuangannya sebenarnya. Tapi dari sisi kewenangan kita lemah. Kedua, dari sisi jumlah UPK dan nilai asetnya kita juga kewalahan dengan agenda yang ada 13 itu. Kalau kita review mendalam, karena review itu dimintakan sebagai testimoni. Terakhir audit kapan, Pak? KAP? Tahun laporan keuangan tahun berapa? 2018 ya. Audit laporan keuangan 2018. Berarti dilakukan tahun 2019. Pak, mungkin Pak. Ini keputusannya gimana? Biar apa ya? Biar cepat. Oh ya. Artinya keputusannya bahwa 13 UPK ini harus lewat akuntan semua. Apa namanya? Ya itu. Apa itu? Ya. Gak apa-apa. Kalau memang perusahaan bahwa 13 UPK itu harus lewat akuntan semua. Ya. Gak apa-apa, Pak. Ini omongan saya bertele-tele memang ujian sabaran buat jenengan. Jadi mumpung ini puasa dengan sabar. Saya bawa dengan sabar karena mungkin Bapak pengennya tutup poin, tapi saya menganggap penjelasan ini perlu supaya pemahaman ini nyampe. Saya juga lihat kontak juga. Kalau kira-kira ini penjelasannya nggak menarik, saya udah cepet-cepet skip. Tapi saya lihat dengan paham, nyantol ya. Secara nalar dengan ini memahami. Jadi yang saya sampaikan itu connect, ya. Bahasa anak sekarang relate gitu. Jadi saya teruskan. Jangan sabar dulu ya, Pak ya. Jadi poinnya itu. Jadi kembali tawaran kami atau permintaan kami ya melalui Disbudmandes untuk review transformasi ini, kami minta teman-teman diaudit KAP dulu ya. Itu manfaatnya banyak. Kedua, setelah itu kami lakukan review, ya reviewnya ringan aja, sudah ada audit KAP kok. Kita ada beberapa hal yang tidak tercover itu kita review ya. Misalkan jumlah penerima manfaat. Pengalaman audit terakhir kan laporan keuangan tahun 2018, dilakukan berarti auditnya 2019. Di audit itu kan mesti ada prosedur konfirmasi. Jadi kas sekian ya konfirmasinya adalah kas Sotnam. Bank sekian konfirmasinya surat konfirmasi bank atau hubungan rekening orang. Kalau bahkan auditor itu biasanya nggak cukup rekening orang, tapi minta surat konfirmasi bank. Kadang-kadang ada yang minta seperti itu. Piutang itu harus dikonfirmasi. Kalau mau menjamin testimoni aset, nah yang susah ini kan menjamin itu misalkan ya itu butuh apa ya, butuh waktu, butuh segala macam. Artinya apa? Kalau itu sudah di KAP itu udah kayak gitu udah lanyah ya, tenaganya ada, kita tinggal mengeluarkan apa sebenarnya. Jadi permintaan kami ya kita tetap melakukan review ya, tetapi untuk menjamin legal standing kita tetap ada audit KAP ya. Kemudian setelah itu baru kita mudah-mudahan permohonan kami, tawaran kami ini disambut baik panjenengan tidak merasa ini sebagai beban atau dianggap malah rudi gitu ya, kayak orang percaya teman atau apa ya. Enggak. Sebagai pengelola
dana publik, justru harusnya jenengan itu seneng, harusnya sambut baik. Karena apa? Itu malah membuat keyakinan jenengan atau membuat testimoni jenengan ke publik, ke masyarakat bahwa saya amanah itu jenengan punya legal yang lebih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau ada pertanyaan, ada diskusi, prinsipnya kita setara. Jadi monggo masing-masing juga bisa memberikan pendapat, bisa memberikan masukan, keberatan dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Ya, Rob. Masalahnya Pak Saduti ini biasa ketemunya hari Sabtu sih ya. Dari kecepatan, Kecepatan ya. Oh, tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Desi selaku Kepala Dinas. Saran dan masukan beliau bahwa proses tahapan transformasi ini dari beberapa item yang sudah minggu kemarin kami jelaskan, dan itu juga sudah kita tentukan atau kita sepakati waktunya, di mana poin yang sangat krusial ini adalah tentang review oleh inspektorat. Pak Desi memberikan saran dan masukan untuk review ini dilakukan lebih dahulu oleh kantor akuntan publik atau oleh KAP, di mana kalau secara aturan tertulis dan resmi sebagai payung hukum kita berproses transformasi, di mana kita sudah sama-sama paham rujukan kita yang Undang-Undang Cipta Kerja, PP nomor 11, Permen Desa nomor 15 sampai panduan teknis itu yang disodorkan oleh pemerintah pusat selaku pencipta dan pemilik program, dan semuanya sudah tergariskan bahwa di Permen Desa nomor 15 di pasal 5 poin C pun sudah dijelaskan bahwa review oleh inspektorat. Setelah itu di panduan teknis juga sudah dimunculkan kembali oleh Kementerian Desa PDT dan Migrasi bahwa review dilakukan oleh inspektorat dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Soleh. Termasuk juga ada poin tambahan di pedoman teknis, kalau dalam waktu 15 hari kerja belum ada review oleh inspektorat, proses tetap bisa berjalan. Ini bukan pendapat saya, tetapi secara tertulis di pedoman teknis seperti itu. Ini juga efek dari rakor di Jakarta bahwa ada masukan dari teman-teman inspektorat tentang pelaksanaan review. Rasa kekhawatiran yang timbul itu sudah disampaikan, sehingga muncul di pedoman teknis tentang yang poin C, yaitu tentang 15 hari kalau tanpa review pun masih tetap bisa berjalan. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Desi, ini merupakan saran apakah kita 13 kecamatan akan melakukan review lebih dulu oleh KAP atau mungkin ada usulan yang lain. Yang berikutnya, tadi juga Pak Sulu sudah menyampaikan juga tentang pemahamannya dari inspektor tentang tupoksinya, dan alhamdulillah atas pemahamannya Mas Soleh tentang sejarah PNPM. Tetapi saya menegaskan kembali, dari 2015 sampai dengan hari ini kelembagaan SPNPM Menteri Perdesaan tidak pernah salah berproses karena kita menggunakan PPO, dan PPO itu juga sudah dikeluarkan dengan surat menteri mulai tahun 2015 sampai dengan 2017, dan termasuk di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, gubernur pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua bupati se-Jawa Tengah bahwa dalam berproses pengembangan dana simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan tetap berpedoman kepada PPO. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman sampai dengan hari ini tidak ada yang salah.
semuanya mendasari dari aturan yang ada. Jadi jangan khawatir, kita tetap berproses selama ini tetap ada aturan. Termasuk juga tadi tawaran yang kedua dari inspektorat, apakah kalau memang nanti disepakati atau disetujui dilakukan review terlebih dahulu oleh KAP dengan nanti mungkin perlu proses-proses di tingkat kecamatan masing-masing. Nah, apakah juga nanti mungkin masukan dari Pak Desi selaku Kepala Dinas, apakah juga dimungkinkan Pak Desi yang mempunyai suatu kewenangan selaku pimpinan juga akan membuatkan surat edaran kepada semua pelembagaan dan semua camat untuk melakukan review tersebut. Ini nanti teman-teman Pak Desi yang menjelaskan. Sehingga momen selanjutnya kita perlu diskusi pemahaman dari aturan tertulis dengan saran dan masukan dari Pak Desi maupun inspektorat. Saya kira itu penjelasan tambahan dari saya. Mungkin kita akan langsung saja, perlu ada satu diskusi atau masukan atau mungkin kritikan mana yang menjadi ketentuan atau ketetapan khususnya yang ada di Kabupaten Tegal. Tema kita hari ini hanya tentang review, ya, tentang review. Mau seperti apa? Ini kita semua yang nanti harus menyampaikan. Kita semua nanti yang harus memberikan masukan-masukan tentang proses ini. Saya kira itu kita ambil dari kiri, nanti masing-masing barisan dua. Mungkin dari kiri dulu Pak Hani ya, yang satu, yang kedua Mas Tamami, dua, Mbak Nabur, satu lagi, yang baris Mas Abidin, ya, baris ini, Pak Bu Meri ya, sama Bu Anu, James, ya Mas Januari, satu lagi, cukup dulu, James. Yang pertama dari Pak Hani selaku Badan Pemeriksa dari KMPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Margasari. Pokok Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BP Kecamatan Margasari. Yang terhormat Pak Desi, Pak Ijo, kemudian Bapak dari Bil. Pertama-tama satu, bahwa KAP dengan Iqbil, kalau menurut saya lebih yakin dengan Iqbil daripada KAP. Makanya kalau ada review atau audit, saya lebih yakin kepada Iqbil. Karena kalau KAP kita bayar, pasti kita bisa mengatur, bisa meminta, bisa pesan. Independennya saya kurang percaya pada saat sekarang ini, Pak. Jadi saya lebih cenderung yang dilakukan review itu harus dengan Iqbil, sesuai dengan aturan regulasi yang dari pusat. Tidak ada kalimat KAP, tidak ada, adanya Iqbil, itu saja. Nah kemudian kalau misalkan yang tadi dikatakan Pak Dibdo, mungkin nanti Pak Desi sebagai Kepala Dinas Dispermasdes akan membuat surat ke masing-masing kecamatan. Berarti seolah-olah bahwa itu diharuskan nanti harus pakai KAJ. Kalau memang mau seperti ini kan hanya saran dari Pak Desi maupun dari Iqbil, saran, berarti kembalikan saja ke masing-masing kecamatan. Apakah mau pakai KAP, apakah harus pakai Iqbil. Jadi intinya bahwa kami UPK Kecamatan Margasari sudah siap membuat laporan kepada Bupati sesuai dengan aturan seperti itu. Nanti Bupati akan menugaskan Iqbil untuk review atau tidak. Yang penting formasi atau tahapan untuk ke Bumdesma itu tetap harus berjalan, jangan ini jadi hambatan. Saya minta kepada Bapak dari Iqbil ini jangan membuat hambatan ini, Pak. Kalau menurut saya ini akan menjadi hambatan nantinya, Pak, akan jadi kebingungan daripada masing-masing kecamatan. Terima kasih, itu saja. Ya, Pak Hani. Yang pertama tentang review lebih yakin kepada inspektorat daripada laporan publik. Yang kedua, Kepala Dispermasdes lebih memperoleh edaran kepada masing-masing kecamatan untuk dikaji ulang ya Pak ya, supaya diserahkan kepada masing-masing kecamatan untuk memilih apakah mau menggunakan KAP atau menggunakan inspektorat. Ini masukan dari Pak Hani. Pak Gubernur nanti jawabnya nanti ya Pak ya. Yang berikutnya Mas Tamami, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Sumades yang kami hormati, Pak Soleh dari Inspektorat, staff diri kalian. Pertama saya ingin bertanya mengenai sejauh mana pentingnya review dalam proses ini. Ya, artinya sejauh mana sih review ini harus dilakukan? Pentingnya sejauh mana? Karena kalau kita merujuk pada surat edaran yang ada di poin C, dalam hal inspektorat daerah kabupaten atau kota tidak memberikan review dalam kurun waktu 15 hari, proses pembentukan tetap bisa dilanjutkan. Artinya, kalau melihat bahasa ini tanpa review pun kita bisa terus lanjut. Ya. Dan bahkan keseluruhan nilai aset yang dilaporkan dijadikan sebagai acuan. Artinya laporan UPK yang sementara ini berjalan itu pun sah secara aturan surat edaran ini sah, dianggap sah sebagai acuan aset awal. Ya. Sehingga kami ingin ditegaskan lagi pentingnya review itu sejauh mana. Apakah harus review dulu baru lanjut ke proses berikutnya, ataukah bisa tanpa review? Nah, kemudian yang ketiga, kalau kemudian dimungkinkan untuk tanpa review di awal, apakah kemudian bisa itu untuk diganti di akhir periode tahun anggaran 2022? Kan setelah kemudian masuk sebagai BUMDesma, maka ranah audit itu sudah berada di inspektorat. Ya, bukan itu lebih gampang. Jadi senada dengan Pak Hani tadi, ya akhirnya tidak kemudian menghambat gitu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kamami, sudah ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama adalah sejauh mana pentingnya review, yang kedua review bisa diusulkan di proses tahap terakhir ya. Yang berikutnya di Mbak Modun, yang ketiga Modun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asisten Kepala Dinas Permajas yang saya hormati, Pak Soleh dan Kepala yang saya hormati. Langsung saja, hampir sama ini tentang review. Nah, yang kami tanyakan itu, apakah untuk bertransformasi itu kita wajib direview? Kan hampir sama ya. Kalau memang kita itu tidak wajib, itu tadi hanya saran, ya. Bukan kita berarti takut, ya, dengan Direview inspektorat? Iya. Atau audit KP? Dua-duanya. Ya, apa itu wajib? Kita itu dana IPPM menjadi bertransformasi menjadi BUMDesma. Apakah itu wajib direview atau diaudit oleh KAP? Kalau sekiranya tidak wajib, ya, lebih baik ya kita nggak usah review. Dalam arti dan kan bagaimanapun nanti mengeluarkan dana untuk KAP, daripada dana itu untuk KAP, lebih baik dana itu kita siapkan untuk membuat ADAR di tingkat kecamatan, bagus. Nah, kalau memang itu tidak wajib, tapi kalau sekiranya wajib ya kalau kita oke saja nggak masalah. Terima kasih. Jadi MAD-nya nggak usah buru-buru ya. MAD transformasinya nggak usah buru-buru ya. Pak Sadudin, monggo. Usulannya tetap ada review. Menurut tidak semua UPK, BKD itu akhir-akhir Pak. Ini fakta di lapangan, saya kan nggak cerita, ini fakta. Karena saya juga kehilangan 2 miliar kok. Sudah UPK ini orang direview kan buang main bagi waris soal ini. Jadi kalau nggak asutan daripada baru direview dari kemana aja biar tahu kita transformasi. Ikut satu ya Mas Sadudin ya. Selanjutnya dari Pak Dumeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang di depan, Pak Desi, Pak Isra, juga Pak Soleh, saya hormati.
dan pemain belakangnya saya banggakan itu ya. Intinya tadi sebenarnya sama mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi teman-teman itu. Artinya karena sebenarnya saya lebih menyoroti kepada dari sisi hierarki hukumnya lah. Kalau misalkan nanti di sana tidak ada kewajiban dari KAP ya, hanya dari apa namanya inspektorat, setidaknya kalau mau ada ya itu bentuknya adalah ijma kan begitu mas. Ijma kan baik kepada itu. Walaupun saya juga melihat bahwa review itu juga hal yang penting karena memang seperti kemarin juga kita jadi untuk ini ya untuk mengetahui segala materi yang benar-benar nol kan begitu itu penting juga. Jadi kalau tadi misalkan Pak Salim menyampaikan bahwa ketika beliau mereview saja di PP nggak ada atau suruh melakukan itu kan juga beliau ketakutan, artinya memang bukan nggak ada hierarkinya nggak ada. Ini pun juga dalam ini pun demikian kayak di dinas dari masjid juga mungkin ya mengembalikan kepada masing-masing apa namanya BK ataupun juga di KPD. Jadi tinggal nanti kalau memang Mas BKD-nya masing-masing mau ada yang terlihat dengan KPD ya itu sifatnya juga dikembalikan kepada masing-masing. Lain lagi kalau kita di sini ruang ini pagi mau buat isma bareng-bareng. Jadi itu oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Bu Warni, monggo. Selamat siang semuanya. Kami PP dari apa yang telah disampaikan kita PK sebagai pengelola setiap tahun dianggarkan untuk yang terakhir kan bukannya BP untuk umum tapi semuanya itu ada kekurangan. Itu menurut saya saat ini juga perlu. Mengapa yang akan diajukan nanti oleh kota kekurangan ini kita bisa benahi. Jadi kita apa saja kita lengkapi seperti itu. Jadi untuk Pak Buzo pimpinan setiap tahun kan sudah dianggarkan dan juga Bapak inspektorat kan bisa menata andai kata KAP sudah berjalan, bukan yang inspektorat terus dulu tapi KAP. Yang kedua, saya lupa nyuwun pangapunten wong iki bahasane spesies UPK kenapa kasihan kok kayak Spesies itu kan artinya jenis, Bu. iya jenis kan ya itu ya Oke, maaf. iya kan biasanya untuk hewan ya spesies apa UPK kan ya Coba bukan Bu, atas penggunaan diksi ini. harus bersabar artinya kurang menarik sedikit semua yang di sini Harus baru kali ini mendengar ada PPK ya walaupun itu bertelur banyak sekali mungkin hidupnya menurut saya itu ya mungkin sampai dengan 9 MK mungkin penyampaian saya banyak kekurangan di pangapunten atau perlu Ternyata hari ini peserta undangannya kurang lebih hampir 40 orang. Ternyata yang itu cuma 2 gitu. Jadi mungkin karena usia ya. Matur nuwun Bu.
selanjutnya apa? Yang lebih monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung saja, yang pertama, kalau melihat dari juknisnya kenapa muncul setelah review tidak dilaksanakan 15 hari bisa dilaksanakan, karena memang di ketentuannya review itu harus dilakukan oleh inspektorat, jadi tidak muncul ketentuan yang lain. Karena tadi seperti Pak Soleh juga menyampaikan landasannya atau cantolannya ketika pelaksanaan harus dilakukan oleh KAP itu tidak ada cantolannya. Juga di juknisnya muncul kan tetap kalau misalkan memang review tidak bisa dilakukan oleh inspektorat maka bisa tetap lanjut. Jadi kalimat di situ jelas artinya memang tidak memberikan peluang kepada yang lain, harus dilakukan oleh inspektorat karena kalimatnya di situ. Kalau saya itu dari analisa saya seperti itu. Nah, artinya saya juga tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Soleh bahwa memang secara nanti ketika memang akan dilakukan oleh KAP, ketika nanti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu, apakah nanti di belakang tidak jadi permasalahan baru ketika memang harus jelas ketentuannya itu reviewnya oleh inspektorat itu dilakukan oleh KAP. Kita hanya jaga ini saja ketika nanti ada pihak-pihak, karena kita tahu lah artinya banyak mata, banyak telinga yang kemudian nanti kalau di kemudian hari ada permasalahan siapa yang akan bertanggung jawab ketika misalkan nanti dari dinas harus ada surat edaran kemudian nanti menjadi legitimasi bahwa harus dilakukan oleh KAP dan kemudian nanti barangkali ada pihak-pihak yang nanti punya kepentingan lain, dan ini kan juga nanti akan jadi permasalahan. Jadi itulah saya hanya kita saja melihat apa yang kemudian nanti akan kita lakukan. Yang terakhir cukup ya. Sementara ada 7 penanya Pak Desi, poin-poinnya ini ada di LCD dari yang pertama Pak Hadi, yang kedua Mas Tamami, yang ketiga Mbak Ngebut, keempat Pak Sadudin, yang kelima Pak Dumeri, yang keenam Bu Wani, dan yang ketujuh adalah Pak Jabroni. Kesimpulannya bahwa aturan ini sudah ada, tertulis dan resmi, lebih mengacu kepada aturan dan kesimpulannya ya. Pertanyaannya ya, monggo nanti selanjutnya yang bisa menjelaskan terus dengan Pak Desi dan Inspektor. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Ini alhamdulillah rapat meskipun puasa tetap semangat Pak, dan kami sudah menyiapkan posternya di belakang itu. Sudah disiapkan posternya biar sampai jadi mungkin saya nggak ingin satu-satu lah itu. Jadi intinya gini, pemerintah dan dalam ini juga pemerintah Kabupaten Tegal, review itu adalah untuk ini kan berubah status ya. Jadi dari dana publik menjadi nanti Bumdesma. Nah, Bumdesma ini kan nanti sudah menjadi aset-aset milik Bumdesma lah semacam itu. Ada perubahan status. Review ini adalah terminal yang penting sekali Pak. Jadi jelas, jadi ketika nanti berubah statusnya, kita mau menerima sesuatu, lagi belum jelas ini pengelolaannya baik atau enggak, kekurangannya di mana, kemudian aset seperti apa. Masa kita langsung mau menerima? Ketika nanti ada masalah, kan desa tanggung jawab nanti Pak, ya desanya. Oleh karena itu review ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali gitu. Kenapa persyaratannya adalah krusialnya di review itu? Karena biar desa yang menerima nanti juga sudah clear gitu loh, jelas semacam itu. Ini bukan masalah suudon atau misnudon, tapi kita kan lembaga yang profesional. Jadi review ini. Nah kemudian ada KAP, itu sudah dijelaskan lah. Kalau dari suratnya itu permintaannya review, tetapi penjelasan teknisnya kok inspektorat memberikan stempel layak, tidak layak, wajar, tidak wajar, semacam itu stempelnya. Nah, inspektorat dengan segala pertimbangannya tadi mensyaratkan KAP ini, karena dana publik yang berwenang adalah KAP semacam itu. Dan ngapunten ya,
selama ini yang mengawasi UPK kan adalah BP ya. BP apakah punya bekal yang cukup mengawasi UPK, keilmuan? Dalam tanda kutip kan tidak kan. Akhirnya pakai KAP kan kayak gitu yang ada di lembaga semacam itu. Jadi ini bukan aturan main terus dilaksanakan, tapi kita tetap aturan tahapannya, tapi penjaminannya itu adalah dalam hal ini inspektorat mensarankan KAP. Karena jelas nanti judulnya kelangan 2 miliar kan sama itu. Kami juga paham lah. Selama saya di Dispermas tahun 2014-19 sampai sekarang juga beberapa kami diklarifikasi ya teman-teman UPK ya, ini bukan tetap ada catatan-catatan yang sehingga bermasalah kan macam itu. Apakah itu BP bisa mengidentifikasi? Kan dalam ini nggak mampu kan. Akhirnya sampai muncul ke APA dan berlanjut. Oleh karena itu supaya nanti pihak pemerintah desa ketika menerima transformasi peralatan ini clear, jelas, salah satu ininya kan review. Dan inspektorat dengan berbagai tadi minta KAP lah kami tolong dibantu semacam itu. Jadi biar desa juga clear kan gitu, clear juga desa. Itu penjelasan saya kenapa kami mendorong untuk KAP semacam itu. Dan nanti sebenarnya juga biasa teman-teman dari UPK. Yang lainnya mungkin Mas Soleh ya. Review sejauh mana pentingnya review? Ya tadi Pak ini lebih yakin kepada inspektorat, orang yakin kalau KAP ngomong masalah ini. Oke, yang sebelum menjawab pertanyaan, saya kembali mohon maaf ke Bu Warni. Apa bukan galih? Oh iya, nah, ini jadi pelajaran. Jadi sebenarnya saya memang biasa diskusi juga sama teman-teman, sama Pak Desi, sama Pak itu. Sebenarnya menggunakan di sini kadang-kadang untuk menarik ini ya, Pak, menarik pemahaman gitu ya. Yang dimaksud bukan itu. Hari ini untuk pelajaran. Lain kali saya harus berhati-hati menggunakan di sini. Jangan kayak diskusi sama teman-teman. Terkait dengan pertama. Pertama, kembali lagi, meskipun sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau bicara soal aturan atau keharusan, tidak ada keharusan untuk apa diaudit oleh KAP, termasuk dalam hal transformasi. Kalau bicara regulasinya, jadi memang tidak ada syarat. Makanya itu kami sampaikan itu sebagai tawaran atau penawaran. Tapi saya juga belum tahu sebenarnya. Kalau tadi Pak Dito sampaikan bahwa dasar landasan pelaksanaan PNPM Mandiri Besar ini, DPM-nya itu PTO. Nah, saya juga belum pernah baca itu. Apakah di PTO-nya itu sebenarnya ada mandat, ada aturan untuk diaudit atau tidak. Tapi prakteknya pernah dilakukan audit. Bahkan penganggaran untuk audit itu diinisiasi. Kan kalau teman-teman kayak di Waruja sampai menganggarkan pasti ada inisiasinya. Inisiasinya kan dari PTO. Cuma saya belum baca ini PTO-nya gitu ya. Jadi saya malah tanya, gitu, apakah di PTO itu ada kewajiban atau ada tuntutan untuk melakukan itu atau tidak? Nyatanya ada yang menanggakan. Tapi kalau tidak ditagih atau dilakukan pelaksanaan tidak. Kemudian pengalaman di kabupaten lain, contohnya Magelang, Bapak Ibu bisa cek. Di sana semua PK itu sudah rutin diaudit akutan publik, dan yang selalu menagih atau mengingatkan memang dari Dispermas. Artinya itu sudah jadi praktek yang umum, praktek yang wajar. Bukan soal ini ya di beberapa daerah gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan secara rutin. Jadi bentuk sebagai apa, bentuk pertautan. Terkait dengan transformasinya enggak ada. Itu jawaban juga untuk Pak Hani tadi. Kemudian menjawab Pak Hani terkait lebih percaya inspektorat daripada KAP. Saya tahu KAP kualitasnya juga beda-beda, harganya juga beda-beda, kualitasnya juga beda-beda. Tetapi mereka punya legal standing, mereka punya
keabsahan kewenangan untuk melakukan audit dana publik. Sementara kami tidak. Pertama itu. Kedua, inspektorat lebih baik itu kan asumsi, kan belum pernah diaudit. Teman-teman inspektorat itu, auditor itu dididik standar akuntansi pemerintahan. Yang tahu SKK, itu bagian aja, kayak saya, teman-teman yang lain ya, yang pernah jadi akuntan atau apa. Kalau yang enggak, ya nggak tahu. Ya PSAK aja nggak tahu, PSAK nomor berapa itu nggak tahu. Misalkan saya dulu menguasai PSAK untuk nirlaba 45, PSAK koperasi, yang lainnya nggak tahu yang namanya PSAK. Bukunya PSAK itu beli, harus jadi akuntan dulu, ikut akuntan atau beli buku standar akuntansi keuangan meskipun SKS tapi itu nggak bisa di-download. Jadi teman-teman inspektorat pun belum tentu punya kompetensi dan kapasitas untuk itu, karena mereka itu auditor pemerintah. Jadi tidak terbiasa dengan akun-akun. Jadi itu juga asumsi kalau inspektorat lebih. Tapi kalau soal independensi dan lain silahkan lah, itu bisa dinilai. Tetapi yang jelas kalau soal legal standingnya, soal kewenangannya, KAP itu lebih punya dasar yang lebih kuat daripada inspektorat untuk melakukan review, melakukan audit terhadap satu itu ya. Kemudian sejauh mana diperlukan Pak Mami? Ini memang sudah highlight dari kemarin ketika rapat sama BPKAD. Muncul unen-unen dalam hal inspektorat daerah kabupaten kota tidak memberikan review dalam kurun waktu 15 hari kerja, proses pembukaan tetap bisa dilanjutkan. Ini muncul di surat edaran, tetapi di Permendesnya itu nggak ada. Jadi kalau bicara, saya juga heran juga kenapa di petunjuknya berani menganulir keharusan review oleh inspektorat, tetapi di Permendes PDTT-nya itu nggak ada. Sebenarnya kalau ada aturan seperti ini harusnya dia muncul di Permendes, jangan muncul di surat edaran. Jadi kalau di Permendes itu tetap ya tahapannya itu review, cuman bahasanya bukan review laporan keuangan, review laporan aset dan penerima manfaat. Tetapi kalau di pedomannya ya review laporan keuangan. Jadi bicara harus review atau tidak, kalau di permennya mengajukan itu, di pedomannya dia memberikan disclaimer ya, kalau tidak dilakukan review tetap bisa dasar. Ini malah bagi saya malah senang gitu. Jadi kami juga nggak memalukan mau review PK gitu ya. Bahkan ada kemungkinan setelah kali kalau memang tidak dilakukan audit KP, kami tidak melakukan review dan sudah jalan saja. Artinya kami malah aman, tidak punya tanggung jawab memberikan testimoni dan proses itu bisa dilakukan. Makanya soal audit KP ini ya tadi tawaran dan kami tidak bisa memaksakan regulasinya mana, ininya mana. Kalau masalah kewajiban reviewnya silakan dengan tafsirkan. Ini keluar di pedoman, kemudian di permen itu tidak. Tapi teman-teman di Permendes yang ikuti pedoman ini ya nggak apa-apa juga. Kalau mau disalahkan ya salahkan saja Permendesnya. Nah itu tadi menjawab pertanyaan Bu. Terus tadi Pak Mami juga bilang apakah bisa di akhir tahun saja. Nah masalahnya review untuk inspektorat ini adalah bagian testimoni. Jadi ketika belum jadi BUMDesma ini berarti sudah disahkan bahwa nilai asetnya segitu untuk jadi dicatat sebagai di pendirian BUMDesma, kemudian itu dicatat sebagai penyertaan modal masyarakat. Sehingga review itu tidak bisa dilakukan setelahnya. Tapi maksudnya review itu kan untuk mengabsahkan nilai aset yang akan dicatat nanti di pendirian BUMDesmanya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian ketika menjadi BUMDesma, apakah reviewnya serta-merta di inspektorat atau tidak juga? Kalau di PP 11/2021 itu juga ngatur jelas, tetapi yang benar pengawasan BUMDesma itu oleh pengawas,
tetapi pengawas dapat meminta bantuan auditor independen. Itu di saya juga lihat di PP sebelah, tapi babnya di bab kerugian, bukan di bab pengawasan. Jadi seakan-akan kalau sudah mau rugi baru apa? Harusnya karena pengaturan PP 11 ini kan ini seperti saya bilang tadi, jadi soal BUMDes ini diatur dua PP sekarang, PP 43 dan perubahannya dan PP 11. Jadi ada aturan yang di PP 43, ada yang diatur di PP 11 juga. Tapi dibaca di PP 11 itu pengawasan BUMDesma itu oleh pengawas, dan dalam pengawasannya itu bisa meminta bantuan auditor independen. Maksud kami, ketika start awalnya sudah ada audit KAP, kalau sudah jadi BUMDesma, ya sudah, tinggal diteruskan tradisinya. Jadi pengawas melakukan pengawasan, tetapi bisa meminta bantuan KAP, itu jadi sesuatu yang rutin, itu jadi praktek profesional. Kemudian pertanyaan lagi, tadi Pak Sajudin bilang tetap harus dilakukan review ya, karena apa? Karena ya namanya juga untuk menjamin ini ya. Karena kalau dari sisi desa atau BUMDesmennya perlunya review atau katakanlah audit itu untuk menjamin bahwa aset yang masuk dicatat sebagai BUMDesma nanti itu adalah aset yang sudah bersih. Artinya tidak ada hal-hal yang material yang menyebabkan aset itu tidak diyakini. Kepentingannya BUMDesma kan di situ. Kepentingannya BUMDesma lah, desa lah. Kalau menurut saya, kalau kepentingannya teman-teman di PK ini, kepentingannya ya bahwa menyatakan, mendeklarasi bahwa saya aset yang sudah saya kelola itu di laporan keuangan itu sudah benar. Sebenarnya kan seperti itu. Ya kalau di luar aturan, jadi saya kira itu tadi Pak Eli ya, dukung Pak Andi memang tidak ada kewajiban, ya udah tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan juga. Saya juga nggak akan maksa jenengan harus audit AP, kalau jenengan semua tidak bersedia ya monggo. Tapi saya juga nggak bisa dipaksa, kami di inspektorat juga nggak bisa dipaksa kalau kami tidak melakukan review yang tidak audit AP, sama-sama aja, sama-sama kita nyari. Oh kalaupun tidak direview tetap apa? Makanya masalah review dan audit itu ditimbang benefitnya dengan benefitnya murah, keluar biaya, repot dan sebagainya ya sudah, nggak usah. Tetapi dengan anggap sebagai benefit, ya berarti. Kemudian tadi uangnya nyampaikan ya, setiap tahun sudah dianggarkan, tapi berarti untuk laporan keuangan 2019, 2020, 2021 anggarannya diberikan, tetapi berarti tidak digunakan karena selama ini kan. Ya, ini bisa kembali ke ini pertanyaan. Kalau jenengan atau dari kemarin itu pertanyaannya aturannya mana? Saya malah mau nanya di PTU ini sebenarnya diatur apa tidak? Kalau tidak diatur kok pada nganggarkan gitu ya. Jangan-jangan di PTU itu diatur jenengan yang tidak melaksanakan. Jangan-jangan. Tapi saya belum baca juga karena nyari saya mau pinjam nanti PTU sama Pak. Jadi jangan-jangan ada regulasi atau itu sunat juga nggak tahu juga. Saya nggak berani bicara. Bukan Pak, di PTO itu memang ada untuk audit BPKP dan inspektorat. Di PTO 14 ada. Cuma biasanya UPK itu digerakkan oleh Dibermasdes. Kalau Dibermasdes itu nanti ada audit, lah UPK manutin itu. Coba seperti yang saya tadi sampaikan, kalau misalkan pilihan otomatis kan UPK milih-milih, tapi paling tidak kan barangkali dari Dibermasdes kan ada sikap ini untuk keamanannya lebih baik di KAP dulu baru direview. Silakan Dibermasdes berarti yang memutuskan Ya. nanti UPK manutin. Saya kira gini, kalau poinnya Pak Dikdo bahwa pengelolaan UPK ini tunduk pada PTO. Ya. Kemudian di PTO itu ada peluang untuk mengarahkan atau meminta UPK untuk melakukan audit, ya manfaatkan aja celah aturan itu. Jadi mendasari PTO nanti Dibermasdes meminta
teman-teman di UPK untuk dilakukan audit oleh KAP. Kalau memang di PT itu ada, jelas kan nggak usah perdebatan lagi, nggak usah diperdebat lagi soal transformasi itu butuh review, butuh apa. Monggo ada yang masih kurang jelas? Monggo Pak Alami. Ya, saya pernah menanyakan ke akuntan bahwa ketika neraca ini dipindahkan dan itu adalah nilai akhir dari aset yang dihitung. Nah, kalau kemudian review ini adalah per 31 Desember padahal kita sesuai schedule MAD adalah sekitar September, berarti kan ada perubahan sekian bulan dari nilai aset dan lainnya. Nah, ini menurut baik inspektorat atau dispermas ini bagaimana Pak? Karena yang kita hitung nanti adalah aset pada saat serah terima. Iya, mestinya kan seperti itu. Ya. Tapi ini adalah yang kita hitung per 31 Desember 2021. Ini kan apakah perlu nanti ada penghitungan lagi atau bagaimana? Itu gampang sih. Kalau jawaban saya gampang. Kalau teman-teman sepakat audit KAP per 31 Desember, kami bisa ngambil review mendasari dari itu. Kan tinggal dilarik transaksinya per 1 Januari sampai dengan berita acara serah terima. Jadi kita angkanya itu sudah meyakini angka hasil audit akuntan publik per 31 Desember. Perubahannya kita tinggal review perubahannya itu berarti tinggal melihat pergerakan transaksi dari 1 Januari sampai tanggal berita acara serah terimanya atau berita acara pelimpahannya mau dibuat kapan. Tapi kalau kami harus mereview ulang semuanya, nggak sanggup. Mending pakai opsi itu aja kalau mau apa. Saya kira. Tapi kalau itu dilakukan itu malah memudahkan kami. Jadi mau transformasi 15 April ini ya tinggal diambil titik, itunya kan mudah. Kami buka jurnalnya aja dari Januari kan pergerakannya kan paling dari sifat pinjamnya masuk keluar gitu ya. Tapi kan pergerakan yang besar-besar itu kan nggak ada kan, aset apa-apa itu nggak ada. Apa terus dalam rentang itu jual komputer itu kan jarang, atau sampai jual kantor itu kan paling kan pergerakannya perubahannya kan di angka kas, angka bank, angka bintang, paling kan pergerakannya sedikit, malah kita enak. Jadi mau diambil di titik manapun kita cepat. Kalau sudah ada kita ternyata tiba-tiba harus apa? Harus limpahan tanggal misalkan kapan ya? Kan ini limpahannya kapan juga dan waktu reviewnya nggak ada kejelasan juga, tapi idealnya betul. Berarti kan limpah itu ketika BUMDes limpahnya sudah didirikan, ya ADN sudah didirikan, dia tinggal mau masukkan setoran awal. Ketika UPK-nya mau disadon, ya nilai. Jangan-jangan, ini salah aja. Mau ditransformasikan, ini salah lagi saya. Mau ditransformasikan, berarti titik itu gampang. Nah, ketika ada ini sudah ada audit per 31 Desember, justru itu memudahkan review. Jadi mau di review kapanpun mudah. Bahkan katakanlah kita kan nggak banyak mendalami semua akun, jadi paling pergerakan di kas bank sama di utangnya aja cepat. Tapi kalau misalkan tiba-tiba mau transformasi kapan, ini juga kan kalaupun kita ngikuti ini ya harus review inspektorat, berarti kan hasil review ini sama titik berita acara nanti kan juga beda. Kan review dulu sih, tahapannya kan si pedoman itu review dulu baru proses-proses yang lain. Bahkan diharapkan selesai 15 Mei. Asumsinya sama. Cukup ya, cukup. Nah, tapi dulu lah, ya. Ini menurut tentang audit, bukan review tapi audit yang selama ini dilakukan oleh KAP di PTO tahun 2014 tadi Mas sudah menyampaikan memang secara tertulis resmi dan sah lembaga yang melakukan audit hanya dua, BPKP dan inspektorat.
Inspektorat sudah dilatih personilnya secara individu masing-masing wilayah kabupaten. Pada saat itu di Surabaya selama kurang lebih 1 minggu. Ya. Dan sudah ada personilnya. Ya. Berarti di PT itu memang sudah digariskan yang melakukan review, yang melakukan audit hanya 2 lembaga itu. Kalau BPKP tidak belum melakukan audit, berarti kewenangannya diberikan kepada inspektor. Tetapi setelah pasca bantuan mulai tahun 2015 sampai dengan hari ini, seharusnya kewajiban itu masih ada. Yang melakukan audit adalah BPKP dan inspektorat. Tetapi itu tidak dilakukan. Kita tidak tahu itu menjadi kewenangan masing-masing lembaga dengan pemilik dan pencipta program. Kenapa tidak memberikan kewenangan itu kepada 2 lembaga itu untuk melakukan audit selama proses pasca bantuan? Yang kedua, Kabupaten Tegal di tahun-tahun pasca itu terjadi penyalahgunaan oleh oknum. Pertama Jatinegara dengan nominal 500 juta. Yang kedua masuk lagi ke Kecamatan Keramat. Yang ketiga Kecamatan Kedung Banten. Sehingga kita punya ada satu pimpinan kepala daerah kan Pak Pras. Hari kami lapor, Pak, gimana ini? Kita semakin tahu kok terjadi penyalahgunaan ini. Tetapi proses audit oleh 2 lembaga juga tidak ada. Dan pemerintah pusat pun tidak memberikan respon itu. Sehingga timbul ya inisiatif atau kesepakatan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum kecamatan ke-4, ke-5 dan seterusnya, sehingga dilakukanlah coba dengan KAPI sebagai dasar pada saat itu. Karena apa itu tadi? Mungkin di daerah lain belum melakukan, tetapi karena kita ada penyalahgunaan dan nominalnya yang sangat fantastis. Masa kita mau ada kecamatan ke-4, ke-5 dan seterusnya? Juga timbullah suatu masukan pada saat itu Pak Pras. Kalau begitu cuma ngobrol dengan teman-teman, kalau saya ingin diaudit oleh KAPI bagaimana supaya kita mencegah terjadi kecamatan-kecamatan berikutnya. Nah ternyata alhamdulillah setelah KAPI itu bergerak sampai dengan hari ini tidak ada kecamatan ke-4. Alhamdulillah. Nah itu tujuan pada saat itu. Sehingga itu sudah menjadi suatu kesepakatan bersama. Yang kedua, sebenarnya saya yakin teman-teman ini tidak antipati dengan KAPI, tidak antipati sebenarnya. Hanya ada secara tertulis dan resmi mungkin itu. Kalau dengan pada saat kita beraudiensi ke Kemendes, kami sudah memberikan masukan Pak Desa di hadapan Pak Wakil juga, supaya review itu sesuai dengan Duklat Permendes. Ada inspektorat garis miring KAP. Itu sudah kita berikan masukan. Dalam artian kita tidak antipati gitu. Silakan kalau mau KAP, monggo. Nah ternyata di draft itu masih ada KAP, inspektorat garis miring KAP. Ternyata keluar Permendes, KAP-nya hilang. Adanya hanya inspektorat. Masukan juga kita berikan dengan Pak Direktur Panugroho, Pak Wakil sebagai saksi, bahwa kita juga menginginkan audit atau review itu dilakukan oleh 2 lembaga itu, bisa inspektorat atau KAP. Jadi itu penjelasan kita pada saat berproses. Sedangkan ketentuan ini ternyata muncul di pedoman teknis ya. Ini juga menjadi kewenangan pencipta dan pemilik program. Kita hanya pelaksana ya. Diharuskan untuk review ya review. Untuk katanya bisa terus ya habis terus gitu saja. Apa yang ada di hari ini di hadapan kita ya sudah. Selama ini juga saya memberikan pembinaan kepada teman-teman, jangan sampai tidak atau keluar dari PTO. Karena itu yang menjadi dasar kita pada saat itu berproses selama ini. Sehingga alhamdulillah ternyata memang berproses kita pengelolaan dana simpan pinjam termasuk kemarin 2019
kita diadukan oleh LSM pun sebenarnya laporan LSM benar. Kita mengelola dana simpan pinjam kok tidak ada rekomendasi dari OJK, benar. Laporan itu benar 1000%. Tetapi kita juga benar melakukan sesuatu yang tidak umum sesuai dengan undang-undang OJK. Kenapa? Diatur dengan PKU. Sehingga apa yang diadukan oleh SN sampai dengan hari ini, termasuk penyidik waktu itu cerita dengan saya, berkonsultasi kepada kementerian dan jawabannya adalah benar. Dan ternyata aduan itu bisa dijawab oleh penyidik bahwa aduan yang dilakukan oleh LSM itu adalah tidak benar berdasarkan petunjuk teknis operasional. Jadi selama itu seperti itu, Bang. Jadi kita memang harus dari awal pembinaan kita, nih Bapak Ibu, oke lah, jadi itu terus gitu, Bang. Sehingga kalau ada apa-apa ya insya Allah ya kita masih benar lah sesuai dengan aturan. Jadi segera itu tambahan saya, monggo Pak Desi. Jadi kalau dari kami berkirim surat ke inspektorat, ini saya nggak bisa tanya. Dan inspektorat menjawab bahwa inspektorat akan melakukan review ketika UPK diaudit oleh KP. Clear itu. Jadi perdebatannya tadi Pak Mendes mensyaratkan review oleh inspektorat. Kemudian inspektorat mau melakukan review ketika ada KP. Nah, dari dasar itu maka tahapan ini titik awal reviewnya adalah KP. Ketika ada surat dirjen pedoman yang 15 hari itu memang terasa aneh ketika menterinya ngatur harus review kok ini 15 dino iso glundung tanpa review itu kan juga aneh kan. Kok menterinya Gus Menteri ya Pak, menterinya lagi dirjennya terus diaudit. Jadi kalau kami juga nanti sedang kami konsepkan surat mendasari surat kami kepada inspektorat dan jawaban inspektorat bahwa inspektorat melakukan review ketika ada KP. Itu nanti surat kami kirimkan ke PKD atau camat gitu. PKD. Camat menurut apa PKD lah itu kita konsepkan itu. Jadi itu dari dasar ketika teman-teman melakukan misalnya untuk KP. Jadi yang menjadi catatan saya juga belum menerima gambaran itu ketika yang sudah MAD kan juga ya. Kalau Warurejo berarti sudah menganggarkan ya, jawabannya sudah. Bagi yang tidak menganggarkan, kan berarti saya ingin tahu skemanya itu musdes, sus ya, MAD khusus ya. Sudah menganggarkan 13. Alhamdulillah. Yang belum mana ada yang belum? Warung. Bala pulang. Warung khusus ke Bala pulang Ya, jadi ini kan tadilah kepentingan dari pihak desa itu ketika menerima aset itu juga clear kan sepanjang itu ya Pak Kades ya. Nanti kan Pak Kades clear lah ini aset. Clear macam itu. Oke. Kami akan bersurat kepada provinsi sama kementerian lah tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Insya Allah clear ya. Yang KP ya. Nanti kami pakai mana sih? Iya pokoknya saya gelontorkan surat nanti lah. Gelontorkan surat bahwa review inspektorat tidak akan melakukan review ketika tidak ada KP. Ya, ketika nanti terus KP desa nerima kunjungan proses ini, kemudian ketika ada itu menteri mensyaratkan review kok, tapi pedomannya surat dirjen, nanti kan ada pemeriksaan semacam itu. Karena ketika nanti sudah menjadi bumdesma, itu inspektorat masuk kewenangannya itu inspektorat itu. Tuh. Monggo Pak Anies atau kalau saya hanya heran kepada PP-nya sudah jelas
PP sudah jelas. Tapi kenapa ITWIL menolak berbagai syarat yang lain? Mestinya, mohon maaf ini, ITWIL harus memberi contoh yang baik kepada dinas-dinas yang lain. Ya, regulasi yang ada dari pusat itu harus dipenuhi, harus dipatuhi. Tapi dalam hal ini tafsir saya, ITWIL itu tidak mempatuh dengan regulasi yang ada. Nah ini harus memberi contoh yang baik harusnya kalau menurut saya. Itu ada Pak Arbi ya? Tak jawab ya Pak? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa Pak, dengan heran sama kami ya. Kalau yang salah sih apa ya, aneh-aneh. Tapi saya juga bisa heran sama Pak dengan ketika diminta audit KAP kok susah. Ya, artinya bisa juga, kami juga sama-sama heran juga. Artinya saya lebih percaya sama ITWIL daripada KAP. Iya. Itu. Saya juga heran juga ketika kalau ada pihak-pihak yang resisten terhadap permintaan itu. Karena apa? Itu kan sesuatu yang baik, sesuatu yang menjamin apa? Transparan dan akuntabel. Ketika ada permintaan untuk jaminan transparan akuntabel kok susah, kami juga heran. Ada apa? Sama. Makasih. Jadi gini Pak Adi, inspektorat ini sangat patuh terhadap regulasi. Jadi karena dia diatur oleh PP 12 tahun 2017 itu. Jadi dia mengambil ketika anggaran itu adalah anggaran negara. Jadi itulah dia ada PP 12 tahun 2017. Kemudian ada PP 11 2021 semacam itu. Jadi sama-sama patuh Pak, sama-sama patuh terhadap aturan. Tapi kita hidup di NKRI yang kita cintai bersama ini Pak. Undang-undang Omnibus Law ya terus ditunda 2 tahun. Nah semacam itu. Jadi biasa kalau di kita masih aturan-aturan saling ini. Tapi yang saya tangkap ini semangatnya transformasi UPK menjadi Bumdesma ini biar legowo semua Pak. Clear lah 0 kilometernya. Karena juga dijamin kelembagaan itu gerbongnya terangkut semua ke Bumdesma. Ini ya, gerbongnya itu terangkut. Ya. Dan berarti kan sudah dijamin dan jasa-jasa lah cari Pak nonton apa nih Mbak Robert tangis apa panas udane membesarkan sampai hasilnya 19 miliar kan semacam itu diakomodir. Nah duku baru Pak jangan disamakan ya kami cuma dapat berapa ya. Tapi yang jelas Silasa sudah pengen tahapan lah kira-kira minggu berapa nanti yang. Tapi kalau sebagian besar sudah menganggarkan untuk KP, kami terima kasih. Berarti nanti yang coba kita cermati yang inilah yang belum lah. Tapi yang jelas insya Allah nanti konsep surat dari narik suratnya inspektorat Mas. Suratnya inspektorat itu. Monggo Pak ini. Maaf saja nih, artinya sebenarnya kita teman-teman juga ada masalah sebenarnya dalam agamanya. Nanti kalau menjadikan dari dinas yang mengeluarkan surat itu ya, kemudian itu seolah menafsiri dari apa namanya rekomendasi itu apa tadi tidak diblunder keagamaan dengan maksudnya gitu. Kecuali nanti apa tidak diminta fatwa saja kepada yang mengeluarkan itu sehingga nanti petunjuk seperti apa sehingga nanti dia menjadi blunder di ini di permafia sendiri yang mengeluarkan surat yang tidak ada aturannya di anolannya bahasanya begitu tadi pasangan Pak Mas sudah berbicara. Iya, terima kasih Pak. Kami narinya surat inspektorat Pak. Jadi kami bersurat kepada inspektorat mendasari PP 11 dan Permendes 15. Dijawab oleh inspektorat bahwa kami akan melakukan review ketika sudah diaudit oleh KAP. Dari surat inspektorat tersebut kami bersurat kepada BKAD sama inilah bahwa UPK dimohon untuk menganggarkan kegiatan audit oleh KAP. Jadi kami cantolannya surat inspektorat Pak itu Pak. Saya nambahin sedikit aja Pak. Jadi kenapa inspektorat menjawab seperti itu juga kami punya cantolan.
kami cantolannya pakai PP 12 2012. Jadi ya inilah jadi regulasi kita harus memahami bahwa memang kita sering banyak tumpang tindih regulasi seperti itu. Jadi kalau di PP 12 itu jelas bahwa kewenangan inspektorat itu membantu bupati dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Clear. Ketika entitas dan objeknya di luar itu, berarti sebenarnya kami tidak punya kewenangan. Di PP 11 itu tidak diberikan, tetapi hanya muncul di Permendes. Ketika kita mau mengacu Permendes, tetapi bertentangan dengan PP, kami gamang. Sehingga kami ngasih jalan tengah, tetap kami melakukan review, tetapi sebelum review dilakukan audit. Itu jalan tengah kami. Jadi kalau bicara candelan, ya Bapak, nanti Pak Desi nyandelnya ke apa? Ke kami saja. Kemudian pendapat soal PP 12 ini sudah diamini oleh Kemendagri di rapat bahwa betul seperti itu. Di waktu rapat di Kemendagri dari narasumber dari Kemendagri sudah menyampaikan betul kalau di PP 12 itu kewenangannya terbatas. Seharusnya di PP 11 itu ada pengaturan lex spesialis pemberian kewenangan, tetapi kelewat. Nah untuk itu sebenarnya ya sudah Pak Desi nyandel kami juga punya sandelan. Ini jalan tengah, kompromi. Jadi kami semata-mata tidak mau review enggak, kita tetap review tapi tetap ada review. Saya kira itu bisa jadi isu. Clear lah. Dari ada cantolannya semua Pak. Jadi saya surat juga nyantolnya inspektorat nyantolnya PP. Clear. Ini karena panggil gue Pak ini ya. Ini udah lebih jam 12. Belum lah. Itu buka. Saya tidak keberatan KAP Pak. Berarti kalau sudah di KAP nggak usah review IPIL Pak. Berarti nggak double gitu. Sudah diaudit oleh KAP, ya sudah itu saja Pak. Berarti IPIL sudah belum bekerja, ya kan? Yang kerja KAP. Itu bekerja KAP. Ya. Karena aturannya review ya. Ini sudah jam 12 lebih dan kita sudah menyalahi perbu Pak. Kalau lebih jam 12 harus menyediakan makan siang Pak. Nah ini bulan Ramadan ya. Tahan. Tapi ini nyata untuk berbuka puasa. Jadi insya Allah acara hari ini untuk KAP dalam proses transformasi kami menangkap bulan teman yo belum ya, lombong teman ya enggak ya. Tapi karena kami tahu lah dinamikanya cukup tinggi lah, bahkan terakhir yang kita terima ada hasil raker menteri sama komisi 5 ya itu juga. Tapi yang jelas sampai saat ini aturan kita ini dan insya Allah kami nanti ada surat bagi yang belum menganggarkan untuk KAP bisa nyantol pada surat yang nanti prosesnya itu. Dan saya kira itu. Terima kasih. Terakhir Pak, yang menunjuk KAP siapa Pak? Apakah masing-masing UPK? Apakah dari masing-masing UPK? Apakah dari RIL? Masing-masing. Kami yang terdaftar di mana? Di OJK atau mana? Ya, ada lisensi KAP yang resmi lah kayak gitu. Nanti kan udah biasa teman-teman yang punya nomor apa lah itu ya Pak. Jadi apa asosiasi lah. Ini tambahan klarifikasi ya. Jadi waktu kami bersurat ke Dispermades kami memang meminta KAP terdaftar OJK, tetapi itu tidak jadi harga mati juga. Jadi KAP ini kan terdaftar di asosiasi Ikatan Auditor Publik Indonesia, di AAPI. Tetapi setiap KAP itu punya lisensi masing-masing. Terdaftar di BPK itu berarti boleh mengaudit atas penunjukan BPK. Nah, kemudian kalau terdaftar di OJK itu untuk KAP yang mengaudit misalkan perbankan syariah, LKM dan sebagainya. Sebenarnya harapan kami kalau bisa memang yang terdaftar di OJK, karena berarti auditor itu sudah terbiasa dengan
laporan keuangan perbankan dan LKM. Tapi di OJK juga lisensinya masing-masing. Ada yang cuma terdaftar di perbankannya atau perbankan syariahnya tidak. Tapi itu jangan jadi persoalan. Kemudian kalau bicara soal terdaftar OJK ya, contohnya yang saya tahu itu ya, Semarang itu KAP Darsono itu juga terdaftar. Purwokerto itu KAP Utut itu ya, mantan BPKP ya, sudah sepuh banget itu berarti. Itu juga terdaftar. Artinya kalau yang bicara mau ngelis yang terdaftar di BPK itu juga nggak susah. Tetapi kalau itu menyulitkan ya monggo sih. Yang penting KAP lah. Yang penting KAP ada lisensi Pak. Ya otomatis terregister di KIAPI. Ya sebenarnya lebih baik, ini bukan keharusan, akan lebih baik kalau yang terdaftar di OJK karena mereka terbiasa di perbankan dulu. Contohnya ya, contoh yang Pak Soleh, ya. sedikit aja saya potong. Ada beberapa KAP yang UPK itu tidak paham. Itu akan menyulitkan kami mengadakan datanya. Tapi ada beberapa KAP yang sudah pengalaman audit kami. Betul. Kalau Bapak nanti pakai yang Ya. OJK, sementara dia hanya hafal bank, UPK tidak seperti bank sistemnya. Tidak apa-apa. Makanya tolong jangan itu. Jadi Ya, jangan makanya biasanya saya- KAP yang terdaftar di asosiasi dan punya lisensi Ya. dari BPK itu sudah sah. Ya. Kalau nggak sah, jangan mau review, kayak gitu aja kan. Ya. Hukumnya di situ aja. Ya, saya kira itu juga bisa. Jadi makanya saya bilang nggak ada pembatasan. Ya, tetapi saya memang nggak pakai pengalaman auditor di UPK, tetapi rujukannya hanya rujukan regulasi. Karena UPK itu prakteknya sebagai LKM, prakteknya ya mirip-mirip LKM. Kalau auditor yang audit LKM itu berarti yang terdaftar di OJK. Tapi ini tidak menjadi keharusan. Jadi itu monggo lah terserah. Jadi kan teman-teman kan lebih punya ini ya, lebih punya channel dan sebagainya. Soalnya terkait harga juga, harga jasa juga. Artinya kalau tidak yang terbiasa dalam itu nanti permintaan di luar itu kan juga ada. Intinya kalau sudah KAP itu ada, yang penting KAP berlisensi itu benar atau tidak itu sudah diambil tanggung jawabnya oleh si KAP. Saya sepakat Pak. Nggih. Oke, ya kita terima kasih alhamdulillah ini Ramadan yang barokah nggih. Mas Jabroni iki ono sing ustaz apa kiai ora ning ruang ini Mas Jabroni. Jalur dongane Mas. Lah ini Pak. Pakai dewe iki Pak. Ah, Pak Dewe. Monggo kami mohon didoakan agar proses transformasi ini berjalan dengan baik. Monggo Pak Buneri, nggih. Nggih Pak, nggih. Nah, itu semua. Baiklah saudara sekalian, setelah kita berupaya berikhtiar, malah kita serahkan kepada Allah, kita mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa bersama berjalan dengan lancar. Jadi baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wafirin, hamdan namin. حمدا يوافي نعمه ويكبر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات ويبلغنا باصل بيان من جميع الخيرات في الحياه والبعث اللهم يا ميسر يسر أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.